Founder dan Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk atau ZYRX, Bapak Timothy Sidik. Selamat siang Pak Timothy, apa kabarnya Pak? Baik, selamat siang Sasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih saya sudah di sini. Pak Timothy, sebelum kita mengulas bagaimana peluang dan juga tantangan industri, kita bahas dulu terkait dengan kinerja keuangan dari Zyrex. Kalau kita perhatikan di semester pertama, laba bersihnya ini turun sekitar hampir 70% ya Pak. Boleh dielaborasikan? Oke. Ini boleh di 7%. Boleh dielaborasikan Pak, sebetulnya apa sih faktor penyebab penurunan laba ini Pak? Sebenarnya dari segi gross profit margin kami itu masih berkisar sekitar sama antara 2024 sampai 2025. Penurunan yang drastis itu ada terjadi pada selisih kurs. Karena kami melihat bahwa pada saat itu pergerakan rupiah melemah sehingga kewajiban kami yang dalam dolar itu terserap di dalam kerugian kurs. Jadi kalau dihitung antara tahun lalu dengan tahun ini sebenarnya sama. Tapi karena tahun lalu kita juga ada bukan kerugian kurs, tetapi malah ada profit di dalam kurs. Tahun ini malah kita rugi di dalam kurs. Itu aja sih Jadi perbedaannya. faktornya memang selisih kurs ya Pak? Betul. Tapi dengan melihat pergerakan rupiah akhir-akhir ini juga sempat melemah, bahkan sempat kemarin menyentuh hampir 16.700. Ini siasat yang dilakukan Zyrex seperti apa sih Pak? Buat kami ada dua sisi koin ya. Kalau dari segi kelemahan kurs rupiah, secara otomatis di dalam dunia persaingan internasional kami akan menjadi lebih kompetitif, ya kan? Karena dari segi cost of production, cost of operating segala macam kami akan menjadi lebih murah, entah bisa beberapa persen. Tetapi kalau dari segi bahan baku, komponen yang harus kami import itu menjadi tinggi, sehingga apa yang kami lakukan itu selalu kita tidak langsung efek kepada harga produk. Tetapi kita melihat bagaimana sebagai perusahaan lokal Indonesia kami bisa menghemat di dalam OPEX, di dalam produktivitas, di dalam efisiensi kerja, sehingga harga produk yang kami jual itu tidak langsung naik secara persentase sesuai dengan kurs. Tapi apakah Zyrex juga melakukan hedging untuk mensiasati? Sementara ini kami tidak melakukan hedging karena selalu pada saat hedging kita selalu ada pro dan kontra juga. Kami melihat kami sudah 29 tahun, kami lebih melihat kepada bagaimana mengatur tentang inventorinya, bagaimana mengatur tentang harga produk yang kami negosiasi dengan para vendor yang ada di luar, itu aja sih. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan penjualan, ini juga di semester pertama ada penurunan ya Pak ya? Ini sebenarnya faktornya lebih ke daya beli atau kompetisi dengan produk-produk impor? Ya. Lebih ke daya beli sebenarnya. Sejak tahun 2025 awal kami mulai fokus di B2C, yaitu kami benahi dari segi distribusi kepada toko-toko komputer dan segala macam. Dan kami sudah melihatnya. Tetapi karena daya beli di semester pertama itu memang agak turun. Kami sudah melihat daya beli sudah mulai baik di Q ketiga. Sejak September, Oktober, ini sudah jauh lebih baik. Nah, kalau Anda lihat Pak, apakah memang ada perubahan preferensi dari masyarakat juga sehingga dalam membeli produk-produk seperti dengan laptop ini mereka akan lebih berhati-hati? Ini tanda yang bagus ya. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu sudah tidak terlalu konsumtif kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu begitu ada handphone baru kita langsung ganti. Sekarang kita lebih hati-hati di dalam membeli barang. Nah, laptop sudah menjadi salah satu kebutuhan produk yang prima, entah itu di mahasiswa, di student, ataupun di keluarga. Sehingga reasoning untuk konsumen, untuk pembelian barang sekarang jauh lebih baik. Nah, saya lihat ini adalah satu maturity di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga tahun-tahun ke depan saya sangat percaya reasoning untuk memiliki laptop itu naik daripada hanya memiliki handphone. Nah, itu. Jadi memang sudah sebuah kebutuhan juga ya Pak ya? Sebuah kebutuhan. Laptop itu menjadi satu kebutuhan prima. Kalau kita lihat di negara-negara maju, kepemilikan laptop atau kepemilikan komputer itu sudah mencapai 90 sekian persen. Artinya apa? Jikalau penduduk Indonesia ada 280 juta, maka kepemilikan laptop itu sebenarnya hampir sudah 200 sampai 250 juta. Saat ini kita nggak sampai 15 juta. Jadi ceiling gap-nya itu masih tinggi. Tapi terkait dengan daya beli ini, Anda lihatnya apakah sudah mulai pulih sehingga nanti ekspektasinya juga di akhir tahun penjualan akan meningkat dari Zyrex? Sudah pulih. Sekarang begini, laptop yang Zyrex jual itu kita memiliki berbagai jenjang ya. Dari yang 2,5 juta
untuk kebutuhan seorang siswa dari kelas SD, mereka sudah bisa pakai dan itu sudah full system. Memorinya juga sudah cukup, hard disknya juga sudah cukup, sudah memiliki operating system yang lengkap. Jadi dari 2,5 juta memang ada laptop yang sampai 25 juta. Nah, dengan kapasitas kami sebagai produsen lokal, bagaimana melihat pasar dan peluang dan bagaimana kita bisa membantu sehingga siswa-siswi di Indonesia itu bisa afford to buy a laptop. Itu penting buat kami. Untuk sejauh ini Zyrex ini cakupan produknya lebih ke B2B saja atau juga sudah menyasar ke segmen retail? That's a good question. Zyrex 29 tahun yang lalu pada saat kami memang masuk ke B2B saja. Sesudah itu kami mulai masuk ke B2C. Kemudian sekarang kami dapat bonus dari pemerintah dengan fasilitas TKDN, kami masuk ke B2G. Yang ingin Zyrex lakukan itu lebih bersifat kepada jika B2B, B2C, dan B2G itu bisa 33%, 33%, Nah, kami tahun 2025 sejak Januari sudah mulai pembenahan tentang distribusi di B2C. Sehingga saat ini Sasa sudah bisa lihat mau ke Cirebon, mau kemanapun, mau ke Tasik, mau ke Makassar, sudah bisa lihat toko-toko komputer sudah mulai jualan barang-barang Zyrex. Nah, tujuan kami itu, kami ada satu mimpi ya, satu siswa satu laptop. Atau yang kita sebut sebagai siswa top. Jikalau setiap siswa di Indonesia memiliki laptop, dan laptop sekarang kan hanya 2,5 juta. Ya, jika mereka memiliki laptop, betapa majunya negara kita, betapa majunya masyarakat kita dan siswa-siswi kita untuk di dalam pembelajaran digital. Nah, itu mimpi. Tidak ketinggalan ya Pak ya. Tidak ketinggalan. Untuk masing-masing kontribusi tadi kan target Anda kan 33%. Betul, masing-masing segmen. Perkembangannya sejauh ini sudah sejauh mana Pak? Perkembangan kami sekarang masih B2B yang cukup besar, kemudian B2G, di B2C kami masih kontribusi sekitar 10-15%. Kami berharap di tahun 2026 nanti masing-masing sudah sepertiga. Kami melihat ada lonjakan dari B2C yang dari prosentase kami yang hanya mungkin kurang lebih 5%, sekarang sudah sekitar 15%.